Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solih dan Solihah? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar mengukur panjang benda dan berat benda menggunakan satuan tidak baku. Mari kita belajar bersama. Sebelumnya kita cari tahu dulu yuk apa pengertiannya. Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda, maka hasil ukurannya juga berbeda. Mengukur panjang benda bisa menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan anggota tubuh, yang kedua menggunakan benda lainnya. Yang pertama, contoh satuan tidak baku untuk mengukur panjang benda menggunakan anggota tubuh. Yang pertama menggunakan jengkal atau telapak tangan, yang kedua menggunakan depa atau rentangan tangan, yang ketiga menggunakan langkah kaki, yang keempat menggunakan telapak kaki, yang kelima menggunakan hasta atau lengan tangan, yang terakhir menggunakan kepalan tangan. Yang kedua, contoh satuan tidak baku untuk mengukur panjang benda menggunakan benda lainnya. Ada batang korek api dan juga tali. Setelah tadi kita melihat contoh alat ukur panjang benda, sekarang kita akan melihat contoh alat ukur satuan tidak baku untuk menimbang berat benda. Bisa menggunakan hanger dan kantong plastik dan juga neraca. Yang akan kita pelajari kali ini adalah mengukur panjang benda menggunakan jengkal dan batang korek api, dan juga mengukur berat benda menggunakan hanger. Mengukur benda menggunakan jengkal, berikut contohnya. Letakkan telapak tangan di atas benda, lalu ibu jari harus berada di ujung. Kita tarik ibu jarinya menuju ke kelingking. Setelah itu kita cek, ibu jari dan kelingking harus menyatu. Setelah itu kita hitung hitungan berikutnya dengan cara menarik kelingkingnya, dan ibu jarinya tetap ya, tidak berubah. Tidak boleh berubah, tidak boleh bergeser. Kita hitung seterusnya sampai benda itu habis. Mari kita hitung bersama-sama berapa panjang papan tulis tersebut ya, jika kita mengukur dengan jengkal. Kita ukur mulai dari sebelah kiri ya. Ibu jari harus sejajar dengan ujung papan tulis. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4. Ya betul, panjang papan tulis ini sepanjang 4 jengkal. Ayo kita hitung lagi, berapa panjang meja ini? 1, 2, 3. Ya betul, 3. Jadi panjang meja ini sebanyak 3 jengkal. Setelah tadi kita mengukur panjang benda menggunakan jengkal, sekarang kita belajar mengukur panjang benda menggunakan batang korek api. Selanjutnya, mengukur benda menggunakan batang korek api. Yang pertama, kita siapkan batang korek api. Kalian lihat ya, seperti ini batang korek apinya. Setelah itu kita siapkan apa yang akan diukur. Kita akan mengukur pensil yang belum diraut ya, atau masih utuh.
kita coba ukur menggunakan batang korek api. Kita mulai dari ujung pensil, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kita ukur satu persatu, kita letakkan ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, ya, ambil lagi 3. Kira-kira berapa ya? Kita ambil lagi. Oh, ternyata hasil dari mengukur pensil yang belum diraut sebanyak 4 batang korek api. Yuk kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Berikut contohnya, mari kita hitung bersama. Untuk mengukur penggaris segitiga ini, kira-kira kita membutuhkan berapa batang korek api ya? 1, 2, 3, 4. Jadi untuk mengukur penggaris segitiga tersebut membutuhkan 4 batang korek api. Setelah tadi kita mengukur panjang benda, sekarang kita mengukur berat benda menggunakan satuan tidak baku. Kita menggunakan timbangan untuk membandingkan berat benda. Mangkuk timbangan yang turun berisi benda yang lebih berat. Mangkuk timbangan yang naik berisi benda yang lebih ringan. Jika mangkuk sama tinggi, maka kedua benda sama berat. Ayo kita perhatikan gambar tersebut. Di situ pensil lebih ringan daripada apel dan apel lebih berat daripada pensil. Ayo kita perhatikan gambar yang kedua. Buku lebih berat daripada pisang dan pisang lebih ringan daripada buku. Menimbang berat benda menggunakan hanger. Di sini ada timbangan, ada kelereng, ada buku, ada tempat pensil dan pensil warna. Dari benda-benda yang ada di sini, sekarang kita akan bandingkan mana benda yang paling berat dan mana benda yang paling ringan. Kita coba ya, caranya dengan ditimbang. Yang pertama kita akan bandingkan buku, tempat pensil, dan pensil warna. Pertama ditimbang dulu bukunya ya. Sekarang masukkan bukunya ke timbangan. Lalu kita masukkan kelerengnya. Kita hitung ya kelerengnya ada berapa ya sampai timbangannya seimbang. Yeay, sebanyak 16 kelereng. Jadi buku itu beratnya sama dengan 16 kelereng. Sekarang kita masukkan tempat pensilnya ke dalam timbangan. Lalu kita masukkan kelerengnya sampai seimbang, sampai rata. Tara, 9. Jadi berat tempat pensil sama dengan 9 kelereng. Yang ketiga kita masukkan pensil warnanya. Lalu kita masukkan kelerengnya sampai seimbang, sampai rata. Tara, hasilnya 15. Jadi berat pensil warna sama dengan 15 kelereng. Di sini jumlah buku sebanyak 16 kelereng. Tempat pensil sebanyak 9 kelereng dan pensil warna sebanyak 15 kelereng. Jadi mana benda yang paling berat dan mana benda yang paling ringan? Benda yang paling berat adalah buku. Buku sebanyak 16 kelereng. Lalu benda yang paling ringan adalah pensil. Pensil sebanyak 9 kelereng. Ayo kita urutkan bersama dari benda yang paling berat sampai benda yang paling ringan, dan juga sebaliknya. Dari benda yang paling ringan adalah tempat pensil, pensil warna, dan buku. Dari benda yang paling berat ada
buku, pensil warna, dan tempat pensil. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ustadzah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.